bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung, baik itu kurung biasa ataupun kurung siku. Suatu matriks diberikan dengan nama huruf kapital atau huruf besar ya, seperti A, B, C, dan huruf lainnya. Tujuannya ini adalah dalam menyederhanakan bentuk pemodelan sebuah kasus. Untuk sementara kita lihat contoh berikut ini. Misalkan ini pesanan di sebuah warung telur ya. Ada yang pesan telur campur, ceplok setengah matang, ceplok matang, dadar kering, agak kosong, dan dadar jangan terlalu kering. Nah, kemudian dihubungkan dengan tingkat kepedasan. Nah, di sini jumlah pesanannya bisa dilihat seperti di dalam tabel. Nah, dalam penyelesaian masalah nanti, masalah yang melibatkan pesanan atau penyimpanan data, nanti ini bisa disederhanakan dan ditulis menjadi bentuk seperti ini. Berarti yang akan kita ambil adalah angka-angka yang di dalam tabel ini. Sementara yang di atas ini mewakili tingkat kepedasan dan yang di samping itu mewakili jenis telur yang dijual. Itu pengertian matriks secara teorinya. Nah, berikutnya di sini kita akan definisikan baris dan kolom dari sebuah matriks. Dalam matriks ini itu ada yang dinamakan baris dan ada yang dinamakan kolom, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa matriks ini adalah susunan angka dalam bentuk baris dan kolom. Nah, untuk yang disebut dengan baris adalah ini. Oke, berarti artinya ini adalah baris 1. Lanjut baris kedua yang dihitung atau yang dilihat secara horizontal atau mendatar. Kemudian yang dipandang secara vertikal atau secara tegak itu dinamakan dengan kolom. Ya, bisa dilihat di sini. Ini merupakan kolom ke-1. Berikutnya dan seterusnya sampai kolom ke-5. Itu mengenai baris dan kolom matriks. Nah, dari matriks ini kita bisa katakan terdapat 5 baris ya, dan 5 kolom. Berikutnya ada yang dinamakan ordo dan entry. Yang disebut dengan ordo adalah ukuran dari matriks. Nah, untuk menyatakan ordo ini itu ditulis dalam bentuk baris kali kolom. Seperti matriks yang terlihat ini itu adalah matriks A. Biasanya penulisan ordo ditulis indeks di bawah nama matriks. Ya, di sini matriksnya 5 kali 5, artinya di sini 5 kali 5. Nah, maknanya matriks A ini terdiri dari 5 baris dan 5 kolom. Lalu ada yang menyebut dengan entry atau elemen. Oke. Nah, entry atau elemen matriks ini adalah masing-masing data ini. Nah, ini disebut dengan entry atau elemen matriks. Nah, misalkan yang ini adalah elemen 11. Ini adalah elemen 12. Nah, maksudnya di sini posisinya ada di baris 1, kolom 1. Ini ada di baris 1, kolom 2. Nah, contohnya di sini atau lagi angka 2, berarti posisinya ada di baris kelima, di baris 1, 2, 3, 4, 5, di baris kelima dan kolom keempat. Ya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti di sini artinya entry yang 2 berada di baris 5, kolom 4. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai jenis-jenis matriks. Matriks ini ada beberapa jenis secara umum. Yang pertama matriks baris. Matriks baris ini yang ada cuma hanya baris. Oke. Contohnya matriks A 0, 3, 4, berarti cuma satu baris.
ya, cuma ada baris. Nah, barisnya di sini 1 kali 3, di mana terdapat 1 baris dan 3 kolom. Ini 1 kali 4, ini 1 kali 5. Dengan demikian kita bisa definisikan matriks baris ini matriks dengan ordo. Misalkan nama matriksnya A, ordonya itu 1 kali n. N itu sebuah bilangan atau berapapun bilangan bulatnya. Itu yang disebut dengan matriks baris. Nah, sebagai lawannya ada yang dinamakan matriks kolom. Ya, matriks kolom ini ditulis ke bawah, di mana itu hanya terdapat 1 kolom. Jadi di sini bentuk formatnya itu misalkan matriksnya matriks A, maka ini n kali 1 atau terdiri dari hanya 1 kolom. Barisnya terserah mau berapapun. Jenis matriks berikutnya adalah matriks persegi. Nah, untuk matriks persegi ini bentuk umumnya adalah n kali n. Dengan kata lain itu banyak baris sama dengan banyak kolomnya. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan istilah diagonal utama yang arahnya seperti yang ditunjukkan pada gambar, dan ada yang dinamakan diagonal samping. Lalu ada istilah matriks diagonal. Untuk matriks diagonal adalah matriks yang entry-entry selain diagonal utamanya adalah 0. Ya, ini diagonal utama tadi. Nah, selain diagonal utama itu entry-nya adalah 0, sama seperti ini. Nah, selain itu adalah 0. Itu dinamakan matriks diagonal. Terakhir ada namanya, bukan terakhir ya, ada namanya matriks identitas. Untuk matriks identitas itu diagonal utamanya adalah 1. Ini khusus untuk matriks berbentuk persegi. Nah, entry selain diagonal itu adalah 0. Itu yang dinamakan matriks identitas. Ini matriks identitas untuk ordo 2 kali 2, ini untuk ordo 3 kali 3, dan ini untuk 4 kali 4, dan seterusnya bisa dilanjutkan sendiri. Nah, ini yang terakhir adalah matriks 0. Matriks 0 itu adalah semua entry atau semua angka yang di dalam kurung itu adalah 0. Demikian untuk pengenalan matriks pada video pertama ini, itu mengenai pengertian matriks dan jenis-jenis matriks.